Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun panjenengan semuanya berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan ngaji sore bersama pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang yang rutin diadakan setiap bulan suci Ramadan. Perkenankan, pada kali ini saya menghaturkan materi yang terkait pendidikan puasa bagi anak usia dini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Syekh Al-Qaradawi menjelaskan pentingnya memberikan latihan berpuasa bagi anak usia dini, yakni karena suatu kebaikan, suatu keburukan itu lahir dari sebuah kebiasaan, dan seseorang itu tumbuh dewasa menurut kebiasaannya pada masa kecil. Sahabat-sahabatku, banyak sekali hal yang dapat kita lakukan dalam rangka menciptakan suasana Ramadan yang ceria dan bermakna bagi putra-putri kita. Salah satunya yakni melaksanakan puasa asyik bagi putra-putri kita. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam rangka mengajarkan puasa kepada putra-putri kita. Yang pertama yakni mengenalkan konsep puasa. Hal pertama dan utama sebelum mengajarkan putra-putri kita berpuasa yakni mengenalkan konsep puasa. Apa itu puasa? Mengapa kita harus berpuasa? Bagaimana cara berpuasa? Dan apa yang dapat dan apa yang kita peroleh tatkala kita melaksanakan puasa? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam rangka mengenalkan konsep puasa kepada buah hati kita. Yang pertama, kita dapat mengenalkan konsep puasa melalui cerita, melalui penjelasan yang runtut dan logis, sehingga mudah diterima oleh putra-putri kita. Tentunya menggunakan bahasa yang mudah diterima dengan bahasa bunda. Yang kedua, kita dapat mengenalkan konsep puasa kepada mereka dengan menggunakan media gambar. Gambar-gambar yang menarik yang dapat menunjang penjelasan kita, memberikan pengertian apa itu puasa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat menggunakan video, lebih-lebih video animasi yang menarik, sehingga anak-anak itu akan lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Monggo, semua itu tergantung panjenengan, tergantung putra-putri panjenengan. Kira-kira cara apa yang dapat saya gunakan dalam memberikan pengertian konsep puasa kepada anak saya, kepada putra-putri panjenengan, sehingga mereka memahami. Tentunya sesuai gaya belajar putra-putri panjenengan, kira-kira menggunakan cara A, apa B, atau C. Adapun sumber-sumber belajar yang dapat kita gunakan, baik itu cerita, gambar maupun video, dapat kita ambil dari Google maupun YouTube. Dan tentunya kita harus memilih dan memilah kira-kira sumber itu dapat kita pertanggungjawabkan. Dan tentunya sumber-sumber tersebut haruslah benar-benar dapat kita jadikan dasar dalam memberikan pengertian kepada putra-putri kita.
Adapun cara kedua yang dapat kita lakukan dalam rangka mengajarkan putra-putri kita berpuasa, yakni menciptakan suasana Ramadan yang menyenangkan. Apabila kegiatan Ramadan, apabila suasana Ramadan di rumah ini menyenangkan, tentunya putra-putri kita akan menjalankan puasa dengan antusias, dengan senang. Bagaimana cara menciptakan kondisi yang menyenangkan? Yang pertama, panjenengan bisa membuat kesepakatan kegiatan selama bulan Ramadan dengan anak-anak. Jadi ayah, ibu bersama anak dapat membuat kegiatan selama 1 bulan ini. Apa yang akan kita lakukan? Misalkan ada kegiatan sahur, taraweh, buka bersama dengan keluarga, bersedekah, berbagi takjil, mengaji, tadarus, dan lain sebagainya. Tentunya ini memerlukan pendampingan dan bimbingan. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut dapat kita tuangkan dalam bentuk gambar yang menarik, dapat kita tuangkan dalam bentuk kata. Gambar yang menarik kemudian ditempel di meja belajar, di kamar tidur, di ruang keluarga, yang mana anak-anak akan dapat melihat dan mengingatkan mereka, oh, aku mau melakukan kegiatan ini, seperti itu. Apakah anak usia ini bisa diajak membuat kesepakatan kegiatan? Jawabannya bisa. Panjenengan coba praktekkan, nanti akan bisa, dan mereka akan sangat antusias karena saya sudah mempraktekkan. Adapun cara yang kedua yang dapat kita gunakan dalam rangka menciptakan suasana Ramadan yang menyenangkan di rumah, yakni menanyakan kira-kira menu apa yang mereka inginkan saat berbuka, kira-kira menu apa yang mereka inginkan saat sahur. Dengan kita menanyakan menu tersebut, tentunya putra-putri kita akan antusias saat berbuka dan sahur karena menunya sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang ketiga yang dapat kita lakukan yakni melibatkan anak-anak dalam kegiatan Ramadan. Misalkan kita libatkan dalam menyiapkan menu berbuka. Kita tahu bahwa anak-anak itu penuh dengan rasa ingin tahu, daya eksplornya tinggi. Dengan melibatkan mereka dalam suatu kegiatan, misalkan melibatkan mereka dalam menyiapkan menu berbuka. Menyiapkan menu berbuka merupakan sesuatu hal yang baru bagi mereka, dan tentunya ini akan menjadi sebuah kegiatan yang seru, asyik, dan tentunya akan menambah pengalaman bagi mereka. Sahabat-sahabatku, adapun cara yang ketiga yakni tidak memaksa. Dalam mengajarkan putra-putri kita berpuasa, hendaknya kita tidak memaksa mereka dalam melaksanakan puasa. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman yang artinya, dan oleh karena rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap lemah lembut, kasih sayang, dan memaafkan dalam memberi pengajaran kepada putra-putri kita. Apalagi yang kita hadapi adalah anak usia dini, yang mana mereka dalam melakukan proses belajar sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, kesabaran, keuletan dari yang mengajari. Adapun selanjutnya yang dapat kita lakukan dalam rangka memberikan pelajaran pendidikan puasa bagi anak-anak kita yakni memberikan teladan.
Kita tahu bahwa putra-putri kita adalah peniru yang handal, peniru yang ulung. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, akan mereka tiru, akan mereka lakukan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, orang tua memiliki peran yang penting bagi pendidikan putra-putri mereka. Mengapa demikian? Karena orang tua merupakan guru pertama bagi putra-putrinya. Untuk itu, sudah seharusnya kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan dalam mengajarkan putra-putri kita berpuasa, yakni memberikan reward jika diperlukan, memberikan hadiah jika diperlukan. Biarkan anak itu belajar dengan proses, biarkan anak itu belajar dengan bertahap tanpa adanya paksaan. Di akhir proses nanti kita bisa memberikan hadiah, kita bisa memberikan reward jika memang itu diperlukan. Ingat, kita tidak menjanjikan hadiah, tapi kita bisa memberikannya di akhir proses mereka melakukan kegiatan. Hal ini berbeda tatkala kita memberikan, tatkala kita menjanjikan hadiah di awal. Bisa jadi anak ini nanti melakukan kegiatan, menjalani proses kegiatan karena mengharapkan hadiah. Berbeda dengan opsi yang kedua, yakni dia melakukan kegiatan karena rasa tanggung jawab. Dan pada akhir proses kita memberikan hadiah sebagai apresiasi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Sahabat-sahabatku sekalian, yang dapat saya sampaikan, semoga Ramadan pada tahun ini kita dapat menciptakan suasana Ramadan yang ceria dan bermakna di rumah kita masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.